Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Dedi Mulyadi dari kelas Manajemen E 2019 dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Aziza Mutudasari dari Manajemen E 2019 dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai syariah dalam berbisnis. Nilai-nilai syariah dalam bisnis. Yang pertama, harga merupakan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk melihat seberapa besar kemampuan manusia dalam menjalani dan melewati ujian tersebut. Ujian adalah salah satu bentuk ciri hidup di dunia, sebab sejatinya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, yang berupa ujian-ujian yang harus dilewati untuk menggapai tujuan yang hakiki. Salah satu contoh adalah harga ketika kita berbisnis. Harga merupakan ujian. Seseorang bisa memainkan harga dalam bisnis, misalnya dalam berdagang. Tentu suatu produk ada standar harga pasar. Namun, kita justru menjual produk tersebut dengan harga di bawah standar. Dengan melakukan seperti itu, konsumen akan lebih tertarik dengan produk dari kita. Otomatis akan merugikan pedagang lain. Hal yang demikian dalam Islam terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mereka melarang para pedagang menjual dagangannya di bawah harga yang telah berlaku di pasaran, dan sebagian ulama lainnya memperbolehkannya. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini ialah pendapat kedua, yaitu diperbolehkan untuk menjual dengan harga lebih murah dari harga yang selama ini telah berlaku di pasaran. Hal ini berdasarkan dalil dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa takuna tijaratan antaradin minkum. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Intinya, kita harus tetap mengikuti aturan yang berlaku di sekitar kita, karena pada hakikatnya masalah rezeki itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pandangan tentang riba. Dalam kehidupan seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak bisa menghindari diri dari bermuamalah dengan lembaga yang memakai sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan agamanya, terutama dalam kehidupan ekonomi. Riba merupakan sebagian dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang. Kehidupan masyarakat telah terbelenggu oleh sistem perekonomian yang membiarkan praktek bunga berbunga. Sistem pinjam-meminjam yang berlandaskan bunga ini sangat menguntungkan kaum pemilik modal, dan di sisi lain telah menjerumuskan kaum duafa pada kemelaratan. Hal ini secara keras ditantang atau dilarang oleh ajaran Islam yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dapat disimpulkan bahwa riba adalah kelebihan atau tambahan tanpa ada ganti atau imbalan. Yang ketiga, ada pandangan tentang bunga. Menurut fatwa MUI tentang bunga, bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan kemanfaatan atau hasil pokok tersebut. Berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Yang ketiga, Islam mengharamkan riba. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa secara bahasa riba berarti az-ziyadah, yang berarti tambahan. Seluruh fuqaha atau ahli fikih sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram. Berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadis, pernyataan Al-Quran tentang larangan riba terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang-orang yang kerasukan setan. Yang terakhir ada pada sisa Rasulullah. Ada beberapa pelajaran bisnis dari Nabi Muhammad yang bisa Anda pelajari dari dan tiru. Jujur ketika berbisnis. Rasulullah dikenal jujur ketika menjalankan dagangannya. Apabila ada barang yang berkualitas buruk, beliau tidak akan membeli hanya demi meraup keuntungan. Disiplin diri. Sebagai pemimpin suatu usaha, Anda bisa menerapkan sikap disiplin diri terhadap pekerjaan. Dengan begitu, kesan terhadap Anda dari karyawan maupun rekan bisnis akan baik pula. Yang ketiga, ada suri teladan yang baik. Rasul adalah suri teladan yang baik, yang patut kita contoh akhlak dan perilakunya. Yang terakhir yaitu ada sederhana dan tidak terobsesi dengan hal-hal duniawi. Muslim diajarkan untuk hidup sederhana dan tidak terobsesi dengan hal-hal duniawi. Kesederhanaan Rasulullah tercermin dalam cara beliau berpakaian, makan, dan sebagainya. Itulah beberapa materi yang kami rangkum dari berbagai sumber. Apabila terdapat perbedaan pendapat atau persepsi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.